Hai, halo my lovely tribe. Apa kabar kamu? Aku senang sekali. Hari ini aku bisa hadir dengan another pick a card reading. Dan kali ini adalah tentang aku melihat kesuksesan kamu. Aku melihat semesta mendukung kamu dengan setiap hal yang kamu mimpikan. Karena kamu punya mimpi yang besar, kamu punya goal, kamu punya keinginan yang ingin kamu capai. Dan let's see, kita akan melihat hal apa atau bagaimana cara kamu, bagaimana kamu akan mewujudkan mimpi-mimpimu, keinginanmu, oke? Apakah yang kamu lakukan sekarang sudah ada di path-nya atau belum? Apakah kamu saat ini sudah tahu tanda-tanda itu bahwa ada di sini energinya tentang bagaimana kamu akan meraih kesuksesanmu, bagaimana kamu akan mewujudkan impian dan cita-citamu, keinginanmu, oke? So, untuk yang baru aku harus tetap menjelaskan. Sudah ada 3 pile di sini. This is pile number 1, pile nomor 1, pile nomor 2, dan pile nomor 3. Kali ini intuisinya harus lebih tajam karena tidak ada bantuan charm atau stone apapun di sini. Aku sengaja membuat gambarnya sama sehingga benar-benar kau bisa memilih sesuai dengan intuisimu. Oke? Pejamkan mata. Tarik nafas. Hembuskan. Meminta kepada Tuhan clarity, kejelasan tentang apa yang harus kamu lakukan dan bagaimana cara kamu menuju dan mewujudkan cita-cita, impian besar kamu. Karena itu begitu besar. Aku bisa merasakannya, oke? Lalu lihat apakah ada di antara ketiga pile ini yang terlihat lebih jelas daripada yang lainnya saat kamu memejamkan mata. Jika kamu melihat satu pile, itu artinya energi kamu hanya ada di satu pile saja. Jika ada 2 kartu terlihat, which is good, that's okay. Artinya energi kamu ada di 2 pile ini atau justru 3 pile sekaligus terlihat. That's okay. Sama halnya seperti jika kamu tidak melihat apa-apa ketika menutup mata, buka mata, dan kamu melihat di antara pile ini, mana yang lebih bercahaya. Kalau bercahaya semua berarti energi kamu terbagi ke dalam 3 pile ini. Kalau 2, kamu bisa tentukan yang mana. Dan kalau hanya 1, maka fokus saja pada 1 pile. Oke? Di sini kamu akan melihat bagaimana cara kamu untuk mendapatkan tujuan dan cita-cita kamu. Mimpi-mimpi besar kamu. So, pile 1, aku akan menuju padamu. Hai pile 1, ini adalah kartumu. Wow. Oke. Ada begitu banyak mimpi yang luar biasa. Aku bisa merasakannya pile 1. So, here we go. Kita akan melihat apa dan bagaimana cara kamu mewujudkan mimpi-mimpi kamu menjadi kenyataan. Oke? Aku harus ingatkan, this is general reading, jadi mungkin hanya akan sebagian resonate ke kamu. Take it to resonate, leave it the rest. Kita akan mulai dari sini, ya. You have this one. Aku merasa di sini bahwa kamu mencapai cita-cita kamu dengan sebuah jalan yang luar biasa, ya. Kamu berusaha untuk mengerti dan demonstrate apa itu love, ya. Apa itu hal yang penting dalam kehidupan kamu, dan kamu tahu bahwa hal yang penting itu tidak bisa jauh-jauh dari cinta, tidak bisa jauh-jauh dari tindakan yang merealisasikan cinta itu sendiri. So, cinta di sini adalah bisa berarti cinta terhadap dirimu sendiri. So, ada yang mau bertanya, apakah kamu sudah cukup mencintai diri kamu sendiri? Karena sepertinya kamu akan diingatkan untuk lebih mencintai diri kamu. Ya, aku merasa di sini ada begitu banyak hal yang akan kamu lakukan. Kamu akan lebih grounded, kamu akan menyatu dengan alam. Kemudian aku juga merasa bahwa di sini kamu akan lebih terhubung dengan animal, ya, karena kamu menyadari bahwa dalam beberapa animal ada animal spirit, di mana kamu juga energi animal spirit itu juga ada dalam diri kamu, dan kamu mulai menghargai setiap hal yang ada dalam kehidupan ini.
Sebelumnya seperti tidak terkoneksi sama sekali, ya. Seperti kamu hanya melihat tumbuhan hanya sebagai tumbuhan, ketika ada bunga maka itu indah, tapi kamu tidak tahu bahwa ada energi luar biasa yang bisa kamu ambil dari alam, oke? Even kamu seperti suka berjalan-jalan di taman untuk mendapatkan sebuah inspirasi. Kamu seperti akan lebih sering terhubung dengan Mother Gaia, dengan Ibu Bumi, dan kamu lebih menghargai. Kamu menjaga lingkungan, menjaga alam kamu dengan baik, karena kamu tahu bahwa itu penting untuk keberlangsungan planet ini. Wow, beautiful. Beberapa di antara kamu yang sudah memilih file 1, aku merasa ada sebuah energi di mana sebelumnya kamu seperti kamu tidak bisa merasakan nikmatnya hari ini, gitu. Jadi kamu seringkali end up ketika sebelum tidur, wah 1 hari udah berlalu ya. Hari ini kok kayaknya cepet banget dan gue gak ngapa-ngapain. Aku seperti tidak melakukan sesuatu hal apapun yang produktif untuk arah perubahan hidupku. Oke? Itu seringkali kamu sadari ketika 1 hari sudah berlalu. Kemudian kamu sadar 1 hari itu 24 jam dan kamu seperti menyia-nyiakan 24 jam. Tapi itu tidak kemudian membuat kamu berubah energinya di masa lalu. Seperti kamu terjebak selalu dengan rutinitas itu. Dengan energi itu. Kembali lagi dengan energi itu. Menyia-nyiakan 1 hari tanpa guidance, ya, tanpa petunjuk, tanpa membuat goal, target, jurnal dalam bentuk apapun, maka kamu akan mulai berubah. Oke? Di energi 2021 aku merasa kamu akan mulai melihat segala sesuatunya dari hal paling kecil dan saat ini. Oke? Dari hal yang paling kecil dan saat ini. Kamu benar-benar bisa menghargai waktu, ya, menghargai hari ini, menghargai sekarang, oke? Ada yang sadar bahwa dirinya hidup sekarang, tapi tidak betul-betul bisa membuat kehidupannya yang sekarang ini menjadi berarti, seperti disia-siakan berlalu begitu saja, oke? Dan kamu dengan mimpi kamu itu, kamu akan membuatnya lebih besar, ya. Kamu akan melihat segala sesuatunya mungkin. Ya, jika sebelumnya ada energi pesimis, aku merasakan 1 atau 2 orang seperti tidak yakin dengan apa yang dia inginkan. Ya, seperti dia menginginkan sesuatu yang besar, tapi kemudian ada bisikan yang tidak diharapkan datang. Apa iya mungkin aku bisa mendapatkan itu? Ya, seperti sebuah keraguan yang datang dalam diri kamu, dalam bentuk apapun, dan itu datang dari dalam diri kamu sendiri. Oke? Ketakutan, kekhawatiran, takut gagal, ya, takut mencoba, ragu-ragu, oke? Dan ya, kamu akan sangat menghargai waktu hari ini, dan kamu tahu bahwa waktu tidak bisa menunggu selamanya. So, kamu memimpikan masa depan yang lebih cerah, iya, tapi kemudian kamu doing action, kamu segera melakukan sesuatu untuk menggapainya. Ya. Dan kamu ini, ya, akan lebih bersyukur. Kamu tahu caranya untuk bersyukur. Kamu tahu bahwa dalam kehidupan ini ada keajaiban, ya, ada sebuah kekuatan yang lebih besar daripada yang kita sadari sebagai manusia, ya, miracles and blessing. Dan segala sesuatunya itu ada pada tempatnya, dengan hadiahnya masing-masing, dengan pahalanya masing-masing. Seperti kamu menyadari, ya, kamu yang mengalami hal-hal sulit dalam kehidupanmu sebelumnya, kamu yang seperti banyak terluka, banyak konflik, kemudian kamu sadar bahwa itu membawamu pada sebuah hadiah, itu membawamu pada sebuah gift yang sebelumnya tidak kamu sadari, dan kamu mulai bisa merasakan keajaiban itu, ya, berkah dari Tuhan, dari semesta untukmu. Itu adalah prosesnya bagaimana kamu akan mencapai mimpi-mimpimu, oke? Wow. Sebuah tempat yang gelap bagi beberapa di antara kamu. Ya, ini seperti kamu tidak bisa melihat clarity, kejelasan. Kamu seperti, ya, gimana sih kalau mati lampu, kamu gak bisa lihat apa-apa gitu. Tapi kemudian kamu melihat setitik cahaya di luar, ya. Tapi ada yang menarik kamu untuk tidak segera keluar menuju ke arah cahaya itu. Dan ketika kamu dalam step by step menuju mimpi kamu akan melakukan hal yang sebaliknya, ya. Kamu akan keluar dari gua ini, ya,
dari hal yang tidak seharusnya untuk kamu ini, ya, melewati apapun yang terjal di sana, karena kamu tahu bahwa ada masa depan yang cerah di sini. Ini adalah mimpimu, oke? Dan kamu tahu bagaimana caranya untuk berjuang keluar dari keterpurukan, dari kegelapan dalam kehidupan, bahkan dari sisi gelap diri kamu sendiri, ya, yang tadi aku sebutkan, takut gagal, ragu-ragu, oke? Kemudian mengklaim diri sendiri tidak cukup mampu. Like seriously, what for? Untuk apa? Come on. Kamu akan menjadi sosok ini, ya. Kamu akan seberani itu. Kamu adalah seorang survival, ya. Bukan cuma bertahan, tapi kamu juga warrior. Kamu orang yang dalam perjuangan hidup kamu gak perlu dipertanyakan lagi seperti apa. Beautiful. Oke, ya. Get grounded. Dua kartu, ya, dengan arti yang sama. Kamu lebih sensitif, connect with nature, ya. Kamu lebih menyatu dengan alam, dan kamu merasakan ketenangan, kedamaian ketika bersama-sama dengan alam. Ketika kamu bersentuhan dengan pohon, ya, kamu menyentuh daun-daun itu dengan embun yang mungkin masih ada di pagi hari, kamu menghirup udara segar di sana, ya. Kemudian kamu mengatakan kepada Tuhan, Tuhan terima kasih sudah memberi aku kesempatan hidup satu kali lagi. Aku tidak akan menyia-nyiakan hari ini. Aku akan buat sebermanfaat mungkin untuk hidupku dan masa depanku. Oh, sweet. Aku bisa merasakan dan melihat scene by scene kamu melakukannya. Wow. Semakin dekat dengan tujuan, kepercayaan diri kamu akan mulai tumbuh, dan kamu tahu bahwa percaya dirimu itu adalah salah satu kunci kamu menuju sukses, ya. Ketika ada pintu itu, peluang itu di depan mata kamu harus punya keberanian yang cukup kuat, kekuatan itu, kamu harus punya kepercayaan diri itu, dan kamu akan punya itu. Kamu akhirnya punya itu setelah dalam sebuah fase di mana kamu ups and down dalam kehidupan, seperti meragukan diri sendiri, kemudian tidak yakin dengan kemampuan diri. Bagaimana kamu bisa membuktikan pada orang lain, pada dunia bahwa kamu bisa kalau kamu sendiri gak yakin sama diri kamu? Spirit guide yang bilang gitu, oke? Ya, Five of Swords ini adalah kehidupan kamu seperti, ya, ada begitu banyak tekanan, ada begitu banyak konflik. Even dengan situasi kamu, ya, seperti ada sebuah situasi yang membuat kamu tidak bahagia, sebuah situasi yang bagiku ini terasa seperti tidak cukup baik memperlakukan kamu, gitu. Dan kamu akan berusaha untuk melepaskan itu, ya, melepaskan situasi yang mengecewakan. Even bagi beberapa di antara kamu ini juga seperti konflik kamu dengan seseorang, ya. Akhirnya kamu bisa mengakhiri konflik itu. Konflik berkepanjangan yang tidak berujung, yang akhirnya menyita energi kamu, dan kamu tahu kapan saatnya untuk oke, stop. Oke, aku tidak bisa melakukan ini lagi. Aku tidak bisa menghabiskan energiku untuk sesuatu yang hanya menyia-nyiakanku saja. Tapi untuk satu atau dua orang ini juga seperti kamu bergulat perang dengan batin kamu sendiri. Kamu berusaha untuk, aku merasa, mematikan sifat-sifat negatif, hal-hal atau suara-suara sumbang, ya, yang datang dari pikiran kamu sendiri tentang diri kamu yang tidak cukup baik, aku tidak cukup layak, dan lain sebagainya, ya. Sesuatu yang menghalangi kamu dari melangkah, dan kamu akan berhasil membuat itu hilang. King of Swords. Sama-sama swords, sama-sama tajam, tapi yang ini tajam karena diasah, ya. Karena sudah menghadapi begitu banyak konflik di sini, kemudian kamu tumbuh menjadi seorang King of Swords, ya. Even perempuan, aku merasa energi maskulinnya begitu besar, ya, karena ada begitu banyak hal yang sudah dilewati dalam kehidupan, ya. Jatuh bangun kehidupan, pahit manisnya, asam garam kehidupan sudah kamu lewati, dan kamu akhirnya menjadi sosok ini, ya. Sosok yang melihat jauh ke depan, visioner. Kalau keinginan kamu ada di sebuah gunung di puncaknya, maka kamu akan mengerahkan segala kemampuan kamu untuk naik ke sana, untuk mendapatkan itu. Wow. Energinya kuat sekali, ya. Ya. Luka apapun yang ada dalam kehidupannya dia pakai sebagai sumber dan kekuatannya dia untuk maju ke depan. Dia seorang visioner, dia orang yang tajam, dia tidak segan-segan memberi batasan di mana orang lain boleh berdiri, ya.
apakah boleh berdiri 1 meter, 2 meter, dan lain sebagainya. Sebuah analogi untuk menginginkan sebuah kehidupan yang tidak diganggu, dicampuri oleh orang lain. Oke. Nice. Look at that. Aku shuffle kartu ini dan kamu punya The Magician. Dan in the end of time, kamu akan menjadi seorang The Magician, ya, pesulap, ya. Kamu mau sulap apa nih sekarang? Ini pesulap beneran, bukan bohongan, oke? Tapi kamu punya semuanya. Kamu punya kebijaksanaan, oke? Here, here. Kamu punya ketajaman berpikir, kamu punya kasih sayang, dan kamu punya materinya, ya. Kamu punya dananya, kamu punya modalnya. Semuanya ini adalah modal. Kamu tinggal membuatnya diramu dengan sebuah niatan dan tekad untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Dan boom, seperti layaknya seorang magician menciptakan sesuatu. You are the creator of your life. Kamu adalah kreator kehidupan kamu. Jadi, kamu bisa membawanya kemana saja. Dan cita-cita besar kamu ini, ya, beberapa seperti aku melihat rumah idaman, mobil yang diinginkan. Secara materi, dengan sangat jelas aku bisa melihat apa yang kamu inginkan. Beberapa seperti merasa cukup dengan materi, kemudian kamu seperti punya profesi yang ingin kamu kejar sebagai seorang profesional dalam sebuah bidang yang khusus sekali. Dan kamu ingin memperjuangkan banyak kehidupan sehingga kamu mau mengejar profesi itu. Oke, aku bisa merasakannya. Beberapa di sini aku juga merasa bahwa kamu orang yang cukup sensitif, kamu orang yang cukup talented, dan beberapa dalam hal seni, ya, beberapa dalam hal kreatif, seni kreatif, industri kreatif, dan kamu akan mewujudkannya, oke? Secepat ini, dan beginilah cara kamu mewujudkannya. Nice. Anyway, pile 1, ada yang memilih pile ini, dan juga ke pile 2, kita akan menuju ke sana untuk melihat ada apa di pile 2. Thank you. Hai, pile nomor 2. Hai kamu. General reading, jadi mungkin hanya akan sebagian resonate ke kamu. Let's see, bagaimana kamu akan mencapai mimpi kamu. Bagaimana kamu akan mencapai cita-citamu, apa yang kamu inginkan dalam kehidupan ini. So, aku merasa beberapa di antara kamu yang memilih pile 2 ini, kamu tahu apa itu the secret? Kamu tahu sebuah rahasia dari alam semesta, bagaimana hukum semesta ini bekerja, ya. Law of Attraction, ya, kamu mempelajari itu. LOA, oke? Hukum tarik-menarik. Dan ya, kalau kamu ingin dicintai, maka kamu harus mencintai. Termasuk mencintai diri kamu sendiri, ya. Jika kamu ingin mendapatkan kebahagiaan dari semesta, hadiah dari Tuhan, maka kamu harus bahagia dengan apapun kondisinya kamu, bahagia dan tercukupi dengan diri kamu sendiri, sibuk melakukan aktivitas yang kamu senangi, kamu bahagia dengan lingkungan dan sekeliling kamu, dan ketika saat itu kamu tidak ada sebuah energi memaksakan semesta untuk bekerja, saat itulah semesta bekerja dengan kamu, ya. Sesuatu seringkali datang tak diduga, bukankah begitu? Oke. Ketika, sama halnya ketika begini. Analoginya adalah, ketika kita menunggu seseorang, oke, katakan gini deh, nunggu tukang bakso datang. Kita udah tongkrongin tuh, tukang bakso di depan, ya, sambil cemas. Aduh, mana nih tukang bakso nggak datang-datang, gitu. Banyak kerjaan di belakang, nggak datang-datang. Ntar kalau misal aku ke belakang, beneran datang, gimana dong? Dan kamu menunggu sambil cemas, penuh rasa takut, gelisah, dan kamu sadar atau tidak, energi itu yang kamu kirimkan ke semesta. Gelisah, pikiran negatif tentang tukang bakso yang gak datang-datang. Kalau ditinggal, dia pasti akan datang, kemudian kalau ditungguin enggak, gitu. Pikiran-pikiran itu diterima oleh semesta, dan kamu boleh percaya enggak, itu yang sering terjadi, right? Oke? Seperti itulah alam bekerja. Lalu tiba-tiba ketika kamu serahkan, ya, ya udahlah nggak datang-datang, ya udahlah aku tinggal di belakang aja deh sambil ngerjain sesuatu. Siapa tahu nanti denger. Kamu serahkan itu pada semesta. Seperti kamu tidak terlalu memaksakan, ya. Pikiran kamu pasrah, pikiran kamu
calm. Pikiran kamu seirama dengan energi semesta, ya. Kamu yakin aja itu tukang bakso datang ketika kamu melakukan hal kesibukan lain. Ketika kamu tidak, mana nih nggak datang-datang nih gitu. Impatient, nggak sabar gitu, menggerutu dan lain-lain. Lalu ketika sebentar aja kamu tinggal, baru jalan kaki masuk ke rumah lagi, ting 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 gitu, tukang baksonya datang di depan. Jadi ngomongin tukang bakso jadi lapar kan ya. Tapi anyway, ya, itulah cara semesta bekerja. Tidak sekali dua kali, pasti sering. Bukan hanya tukang bakso, apapun yang kamu tunggu. Ketika kamu menunggunya dengan penuh perasaan yang gelisah, ya, kemudian kamu nggak sabar, biasanya nggak akan datang. Sama halnya, kamu memanifestasi, menginginkan seseorang texting, bales message kamu, bales chat kamu, terus kamu nungguin sambil marah nih, pelototin HP-nya nih. Ngapain nih online gak bales-bales? Dan betul, dia tidak akan membalas. Kamu pantengin HP-nya, kamu bawa kemana-mana, sambil kamu ngerasa gelisah, insecure, dan lain-lain. Semakin gak ada balasan. Itu adalah cara semesta bekerja. Lalu, kamu perlu ke kamar mandi, kamu lupa dengan handphone, kamu lupa dengan kesibukan berpikir dunia kamu, tentang kamu menanti seseorang membalas chat kamu, kemudian kamu letakkan handphone itu, dan kamu pergi ke kamar mandi. Berapa kali terjadi dalam hidup kamu? Setelah selesai dari kamar mandi, kamu sempat tidak memikirkan apakah dia balas atau enggak dan lain-lain. Kamu melepaskan itu, melepaskan beban pikiran itu, kayak sejenak melupakan. Kemudian kamu keluar dari kamar mandi, kamu lihat handphonenya, dan tiba-tiba udah ada balasan di situ. Ya, that's the law of attraction. Bagaimana kamu menarik apa yang kamu inginkan dalam kehidupan ini. Kalau kamu penasaran dengan law of attraction, kamu ingin tahu bagaimana bekerjanya, apa yang harus kamu hindari saat melakukan the law of attraction, dan kamu pengen tahu lebih banyak, komentar di bawah. Seberapa banyak demand dari kamu, permintaan dari kamu untuk aku melakukan itu lebih dalam lagi, dan aku akan menjelaskan bagaimana rahasia besar orang-orang sukses itu, ya. Kalau kamu mau bilang sukses, aku tidak berhak mengklaim diriku sukses, ya. Ini adalah panggilan jiwaku. Doing something di YouTube, ya, menyampaikan pesan yang harus kamu dengar, ini adalah panggilan jiwaku. I have another job, ya. I have a family, beberapa company, beberapa perusahaan, dan aku mendapatkan semua yang aku inginkan dalam kehidupan, ya. Semuanya. Dan aku melakukannya dengan memanifestasinya dengan the law of attraction. Like attracts like, ya. Kamu gelisah, kamu gak mau healing, kamu gak mau move on. Orang yang datang, kalaupun orang baru, akan membuat kamu ada dalam circle dan situasi yang sama. So, fokus, dan kalau kamu mau tahu tentang the secret, please comment, Look for the good in everyone, ya. Kamu seringkali negative thinking, Kamu seringkali bukan hanya kepada orang lain, tapi juga kepada diri kamu sendiri. Look at that. Even dari sebuah naga yang terlihat galak, gitu, kamu bisa melihat sisi baik dari dia, bahwa dia adalah sosok yang berani, Kemudian ketika bersama dengan orang yang dia pawangnya gitu ya istilahnya ya, dia bisa melindungi. Seperti itulah bagaimana kamu seharusnya fokus on love dan positive thinking kepada orang lain, juga kepada diri sendiri. Bagaimana kamu menuju kesuksesan, ini adalah step by step-nya yang kamu lakukan, Action speaks loudly, ya. Aku merasa di sini kamu akhirnya tahu bahwa apa yang kamu sampaikan itu tidak lebih penting daripada apa yang kamu lakukan. Jika selama ini seperti kamu banyak bicara terhadap diri kamu tentang apa yang kamu inginkan, dan mungkin ke orang-orang di sekeliling kamu juga, kamu mulai doing action, doing something untuk sesuatu itu. Ya, kamu mengekspresikan itu dengan action. Kamu mulai bertindak, kamu mulai membuat planning satu demi satu, per hari, per minggu, per bulan gitu, untuk mencapai tujuan kamu. Kamu berusaha untuk lebih detail terhadap setiap hari yang kamu lakukan, menit demi menit, bahkan jam demi jam yang kamu lakukan dalam satu hari itu. Ya, wow. Kamu akan menjadi sosok yang sangat manajemen waktunya oke, karena sebelumnya tidak, beberapa, 1 atau 2 orang,
Dan ya, ada yang membelenggumu di masa lalu. Kamu akan break the chain. Kamu akan memutuskan rantai itu. Oke? Ini adalah proses healing, ya. Kamu menulis kembali masa depan kamu. Kamu seperti tidak mau lagi berada dalam satu path yang sama dengan diri kamu sebelumnya. Dengan diri kamu di energi yang lama. Karena itu, dalam posisi itu, dengan energi itu, kamu merasa tidak cukup baik untuk dirimu, ya. Seperti ada sebuah penyesalan, seperti ada sebuah hal yang sangat memukul kamu di belakang, sehingga kamu ingin menulis kembali masa depan, ya, mengukir kembali, dan dengan jelas kamu ingin menggapai sesuatu yang cerah di sana. Kamu meninggalkan sebuah gua yang gelap, dan perlahan kamu pergi dari itu, dan kamu tidak mau melihat ke belakang lagi. Ini adalah deep healing. Kamu healing dengan sebenar-benarnya healing. Look at that. Kamu juga akan percaya pada good feeling, ya, pada intuisimu. Kamu mendengar apa yang spirit guide coba sampaikan kepadamu, your higher self, ya. Apa purpose kamu, your life purpose, dan akhirnya kamu tahu bahwa believe in the impossible itu yang akan membuat kamu akhirnya menyadari ada sebesar-besarnya keberkahan, keberlimpahan yang disiapkan oleh semesta untuk kamu, untuk segera kamu capai, untuk segera kamu dapatkan. Tinggal bagaimana kamu segera mengubah apa yang selama ini seperti afirmasi saja menjadi sebuah action, ya, yang kamu realisasikan dalam kehidupan kamu sehari-hari, ya, dan kamu percaya setiap harinya bahwa sesuatu yang sebelumnya kamu anggap tidak mungkin itu ternyata mungkin, bahwa sesuatu yang kamu anggap mustahil sebelumnya itu ternyata bisa kamu dapatkan dengan perjuangan. Wow, kuat sekali. Look at that. Ya, Five of Cups. Kamu merasa sebelumnya kamu tidak berdaya, ya. Kamu ada penyesalan, ya, beberapa seperti kehilangan kepercayaan diri, kehilangan harga diri. Kamu merasa tidak berharga gitu, entah untuk alasan apa. Sesuatu terjadi di masa lalu dan kamu merasa tidak berharga dengan diri kamu. Kamu merasa terbuang, kamu merasa sendiri, kamu kesepian, kamu sakit, kamu merasa hampa, ya, ada lubang di hati kamu. Tapi kemudian dalam sakit itu kamu memberanikan diri untuk pergi. Oh my goodness, this is good news by the way. Sepertinya beberapa dari kamu sudah pergi, beberapa dalam proses pergi, beberapa sedang memikirkan untuk pergi atau tidak, ya. Dari sebuah situasi yang tidak cukup membuat kamu tumbuh, tidak cukup membuat kamu maju, ya. Tidak membantu kamu untuk selangkah lebih maju dalam kehidupan, ya. Kamu mulai mempertimbangkan itu. Beberapa sudah pergi, beberapa masih dalam perjalanan healing itu. Oke. Kamu membawa sebuah baggage, ya, koper besar yang berisi rasa sakit, luka, beban yang begitu besar. Tapi kamu pergi dengan luka itu. Kau melangkah, setidaknya kau melangkah. Dan melangkah yang penuh sakit ini kemudian tiba-tiba berubah menjadi seseorang yang polos dan begitu percaya pada energi luar biasa dari Tuhan, pada apa yang dijanjikan oleh semesta, bahwa ketika kamu percaya, surrender to the divine, maka itu adalah sebaik-baiknya waktu yang bisa kamu dapatkan di kehidupan, karena pada saat itu kamu mendapat dukungan penuh dari semesta, dan kamu akan dapatkan itu, ya. Kamu yang tidak berprasangka buruk, kamu yang tidak terlalu penuh intrik, kamu tidak terlalu merencanakan sesuatu, karena kamu punya keberanian untuk pergi, kemudian kamu melangkah dengan penuh keyakinan, ya. Karena kamu tahu ada intuisimu yang tajam, kamu seorang visioner, dan kamu percaya pada semesta bahwa semesta akan memberikan kebahagiaan, and boom. Kebahagiaan yang kamu dapatkan, karena kamu mencapai semua yang kamu inginkan, cita-citamu, oke? Ya. Beautiful. Ini energinya juga sangat kuat dan kamu akan mendapatkan itu. Sesuatu yang kamu inginkan, pekerjaan impian kamu. Oke, seperti beberapa kamu ingin membuat sebuah yayasan sosial. Aku mendengar itu. Sesuatu yang bisa menjadi tempat, beberapa seperti kamu ingin memberi lebih banyak kepada yang kurang beruntung, ya. Anak-anak yatim piatu, aku mendengar. Orang-orang tua yang tidak cukup beruntung karena ditelantarkan oleh anak-anaknya. Ya, jiwa sosial kamu tinggi, kamu seorang humanis, dan kamu tahu apa yang kamu inginkan, dan kamu ingin melakukan itu untuk banyak orang, ya, di luar yang tidak cukup beruntung atau tidak seberuntung kamu. So, keren.
Oke. Pile 2 dan beberapa dari pile 1 di sini juga. Kita akan menuju ke pile 3. Hai, pile 3. Ini adalah tumpukan kartu kamu. So, kita akan mulai. Bagaimana kamu akan mendapatkan mimpi-mimpimu, cita-cita besarmu, oke? Beberapa di sini aku merasa seperti kebanyakan yang memilih pile 3. Kamu mengharapkan, apa yang kamu harapkan, apa yang kamu inginkan. Seperti akhirnya kamu menemukan seseorang yang benar-benar tulus mencintai kamu, oke? Di pile 1-2 aku merasa ada begitu banyak impian tentang karir, pekerjaan, ya, tentang materi yang ingin dimiliki. Tapi di sini energinya kuat seperti kamu mendambakan seseorang, sebuah hubungan, ya, yang kamu impikan seperti spiritual connection, soulmate. Kamu akhirnya menemukan soulmate kamu. Sebagian besar. Beberapa ada juga yang fokus dalam hal pekerjaan, profesi, dan karir. Oke? Ya, kamu akan memulainya dengan ini. Let's see. Kamu akan memulainya dengan kamu yang bukan hanya fokus kepada kebahagiaan kamu, tapi juga kamu akan fokus kepada kebahagiaan orang lain, ya. Do something for someone, ya. Give your attention to another. Kamu udah penyayang, kamu akan lebih penyayang lagi. Kamu akan jadi orang yang lebih bisa melihat segala sesuatunya meskipun ada trauma-trauma di belakang. Itu membuat kamu berkeyakinan bahwa apapun hal pahit yang terjadi dalam kehidupanku, seperti apapun aku tersakiti, seperti apapun aku pernah ditipu atau dikecewakan atau dikhianati, itu tidak boleh melunturkan kebaikan-kebaikan yang ada dalam diriku yang bisa aku berikan kepada orang lain di sekelilingku. Oke, aku mendengar itu. Beberapa orang sempat menyampaikan itu dalam doanya, dalam kontemplasinya, dan ya, apa yang kamu ucapkan itu adalah doa. So, aku tahu yang kamu rasakan tidak mudah, tapi kamu punya kebaikan hati ini dan tetaplah dengan itu, ya. Jangan berubah karena orang lain pernah menyakitimu. Dan itu yang akan kamu lakukan. Good news. Oke. Kamu yang mencintai banyak orang tanpa pamrih, ya. Aku merasa di sini, ya, kamu tulus gitu. Dan kamu akan mendapatkan itu. Orang-orang di sekeliling kamu pun akan datang. Dan cinta itu ada di sekeliling kamu. Love is all around you, ya. There is love everywhere, all the time, ya. Jadi ada cinta yang begitu banyak dimanapun kamu berada, setiap waktu. Dan sesimpel itu bahwa kamu hanya perlu menyadari itu sebagai sebuah kebenaran, sebuah kenyataan yang ada. Bahwa kamu, sepahit apapun yang sedang kamu jalani sekarang, aku bisa merasakan itu. Sesulit apapun itu, seperti apapun kamu meragukan diri kamu untuk bisa mencapai mimpi-mimpi kamu, kamu hanya perlu percaya. Jikapun kamu punya pandangan, enggak juga. Mana orang yang sayang sama aku? Enggak ada. Ada dong. Mungkin bentuknya bukan orang, tapi ada Tuhan, ada energi semesta, ya. Jadi berpikirlah positif agar kamu tidak seperti sedang melawan energi semesta. Kalau kamu melawan terus, yang akan kamu dapatkan adalah kamu muter-muter di situ aja dan gak sampai-sampai. Tapi kamu berbeda, ya. Kamu akan menyadari bahwa love is all around you. Akan menjadi begitu berharga bagi kamu bahwa kamu bisa hidup untuk satu hari lagi, gitu. Kamu akan betul-betul memahami kebermaknaan hidup 1x24 jam. Kamu akan menganggap itu sebagai sebuah hal yang harus kamu syukuri karena sebelumnya sepertinya tidak. Beberapa, oke? Ya. It is important to love others deeply. Jadi kamu mulai akan bisa percaya lagi bahwa orang lain yang mengecewakan kamu di belakang bukan berarti dia adalah patokan bagaimana kamu bisa berprasangka terhadap orang lain, ya. Aku merasa di sini grup 3 banyak yang terluka di masa lalu, ya. Banyak yang dalam ketidakpastian dan beberapa baik-baik saja, hanya saja kemudian dia menyadari bahwa dia harus lebih mencintai dan menyayangi orang-orang di sekelilingnya, ya. Karena kebanyakan di antara kamu PL3 ketika
Kamu melihat saudaramu atau orang tua atau siapapun dalam circle family, kamu melihatnya setiap hari. Kamu seperti kehilangan kebermaknaan orang itu dalam hidup kamu. Seperti kamu lupa bahwa orang itu penting untuk hidup kamu, sehingga kamu tidak benar-benar menyayangi mereka dengan sepenuh hati, atau tidak benar-benar pay attention, care gitu, peduli. Kamu akan diingatkan untuk itu, dan akhirnya kamu akan menyadari itu, bahwa orang-orang yang paling penting dalam kehidupan kamu adalah orang yang ketika bangun tidur kamu melihat mereka. Okay? Ketika kamu sedih, mereka tahu apa isi hatimu. Ketika kamu melakukan ini, mereka tahu apa alasannya dan mereka bisa memahami itu. That's the point. Wow. Okay. Call back your power. Kamu akan dapatkan kekuatan kamu lagi setelah hilang ya, sempat ragu, sempat bimbang, sempat kecewa, sempat takut gitu. Kamu dapatkan proteksi itu lagi. Karena kamu percaya bahwa Tuhan melindungimu, karena kamu percaya bahwa kamu bisa mengandalkan semesta, spirit guide kapanpun kamu mau, kamu hanya tinggal bilang. Maka kamu juga akan dapatkan itu. Kamu tahu power kamu, ya, kekuatan kamu itu di mana, dari siapa. Dan kekuatan yang paling utama datang dari Tuhan, dan yang kedua adalah dari jiwa kamu sendiri. Oke? Share your voice, oke? Keluar dari gua ini, oke? Dan ekspresikan diri. Kamu pun akan melakukan itu di momen-momen di mana kamu mendekati apa yang kamu impikan dan kamu cita-citakan. Kamu semakin dekat, kamu akan mulai bisa speak up, ya. Kamu akan menyuarakan suaramu, oke? Kamu akan mengekspresikan diri kamu. Beberapa aku merasa seperti kehilangan itu, ya. Ada sebuah situasi yang membelenggu kamu, yang membuat kamu kehilangan suara kamu. Seperti sebuah perasaan kamu sudah malas berinteraksi dengan orang lain, oke? Dengan lingkungan bahkan. Seperti kamu sudah malas untuk ngapa-ngapain, gitu. Untuk berharap, bahkan untuk berdoa, bahkan untuk bercakap-cakap atau meminta sesuatu kepada Tuhan. Tapi kamu mulai akan mendapatkan itu saat kamu mendekati mimpi-mimpimu, ya. Karena kamu tahu bahkan saat ini kamu tidak bisa selamanya dalam posisi diam, oke? Diam dalam tanda kutip. Situasinya memang tidak mudah dan aku bisa merasakan itu. Tapi kamu akan segera keluar dari situ, dari gua yang di dalamnya tidak ada apa-apa untukmu. So, kamu juga akan mendapatkan look at the bigger picture, sesuatu yang akhirnya men-trigger kamu, ya. Ini adalah sebuah hal yang paling besar, paling mendasar, ya. Kamu kemudian menyadari bahwa yang terjadi kemarin yang sangat melukai kamu di tahun-tahun sebelumnya, bulan-bulan sebelumnya, bahwa sesakit apapun, kegagalan itu begitu traumatis. Kamu tahu bahwa itu adalah hal yang memang diizinkan Tuhan terjadi, dan ketika diizinkan Tuhan maka kamu harus mengambil pelajaran dan kamu move on dengan itu, ya. Ini adalah satu kebijaksanaan yang tertinggi dari sebuah jiwa ketika bisa menyadari bahwa it is what it is. Yang terjadi memang harus terjadi. Aku menyadari itu sebagai bagian dari skenario Tuhan dan aku mengambil pelajaran dari itu. I break the cycle. Dan aku tidak mau ada pola yang sama terulang, sehingga aku harus move on, sehingga aku harus belajar menyelaraskan energiku dengan semesta. Dan look at that. Kamu yang sebelumnya patah hati, broken heart, sakit hati, gagal, kecewa, marah, sedih, banyak nangis, oke? Kamu mulai menumbuhkan kepercayaan ini lagi, bahwa orang baik itu masih banyak, bahwa your soul tribe, ya, keluarga jiwa kamu itu banyak ada di dunia ini. Kamu hanya perlu membuka hati untuk menemukannya. Bahwa kamu dicintai, bahwa kamu dilindungi oleh Tuhan, oleh semesta alam, oleh your spirit guide. Dan kamu mulai merasa gak sendiri. Kamu mulai dapatkan kekuatan kamu. Kamu mulai bisa melihat dunia secara positif. Setiap hal yang terjadi di belakang, oke? Kamu melihat itu sebagai sesuatu yang positif, dan kamu harus mengambil pelajaran dari situ untuk bergerak maju ke depan. And look at that, kamu punya hadiah ini, ya. The Ace of Cups. Bukan hanya seseorang yang datang dalam kehidupan kamu sebagai soulmate yang kamu inginkan untuk beberapa atau 1-2 orang, ya. Tapi ini juga sebuah keberkahan, ya. Cup yang diisi dengan berkah dari semesta, air yang tumpah ruah, rezeki yang berlimpah dan gak putus, bisa kesehatan, bisa materi, kebijaksanaan, rasa bersyukur, rasa cukup dan terpenuhi, gitu.
sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan materi. Sebuah perasaan cukup bisa menikmati setiap hal yang ada di dunia ini. Pile 3, this is so beautiful. Pile 1, 2, dan 3. Aku berharap yang terbaik, ya, untuk kita semua. 2021 akan menjadi tahun yang challenging, penuh dengan tantangan, tapi aku juga merasa tahun itu akan menjadi sebuah pembuktian bagi beberapa orang. Dan pencapaian kesuksesan itu bukan sesuatu hal yang mustahil, itu mungkin bagi siapapun, dan kamu adalah salah satunya, percaya itu. Tuhan bersama dengan kamu, Spirit Guide, energi semesta ini akan selalu melindungimu dan berada di belakang kamu. Selagi kamu tahu apa yang harus kamu lakukan untuk kebaikan, oke? Jangan putus harapan, ya, dan tetap maju ke depan demi cerahnya masa depan. Oke. I hate to say this, tapi aku harus mengakhiri pick a card untuk kali ini. So, please komen harapan kamu. Apa yang kamu inginkan sih? Tulis afirmasi positif dan itu akan didengar semesta sebagai salah satu start awal kamu, oke? Lupakan menulis tentang masa lalu, coba tulis tentang apa yang kamu inginkan. Yang aku sebutkan di sini sebagai sebuah keinginan, cita-cita, harapan yang besar dari kamu yang akan kamu wujudkan tidak lama lagi. Tulis di situ. Aku mau baca satu-satu. Oke? Ketika kamu mau menulis, kamu memberikan energi itu pada semesta, aku mengulanginya dengan membaca. Aku pun menyampaikan itu kepada semesta. Dan double selalu lebih baik daripada single. Nggak selalu sih, oke. Tapi untuk urusan doa sepertinya 2 kali berdoa tetap lebih baik daripada sekali. So guys, anyway, thank you untuk energi ini, luar biasa. Dan sekali lagi, take care, stay healthy, jaga kesehatan, and I'll see you on the next video. Goodbye for now.